Shalom SCB Seremban, selamat pagi. Saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan selamat dimanapun, walaupun kita mendapat berita terkini bahwa COVID-19 dan kes meningkat, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita dan terus kita bersemangat untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, dan kita tetap berdoa, tetap bersama-sama, kita bersatu untuk berdoa kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa bagi ibadah online kita. Meskipun kita hanya boleh melakukan ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada punya rencananya sendiri untuk perkara ini. Dan mari kita sama-sama berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan, setiap yang percaya padamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan memberi kami keselamatan sepanjang kami sudah dilanda pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa orang yang tetap percaya kepada Engkau Tuhan, Kau tidak akan biarkan begitu saja Tuhan. Kau Tuhan yang akan menjaga kami sehingga pandemik ini tamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terus berdoa kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, pada masa ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online kami kepada Engkau yang campur tangan Tuhan untuk ibadah online kami. Biarlah Engkau Tuhan memberi sentuhan hati kepada setiap jemaat Tuhan, walaupun mereka berada di rumah Tuhan, beribadah hanya secara online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka, di mana orang yang berdoa Tuhan, 2-3 orang, bahwa Engkau ada bersama mereka Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan tim ke dalam tangan Engkau Tuhan yang melayani dan pengkhotbah Tuhan, dan semua jemaat SCB Seremban Tuhan yang percaya Engkau terus menjaga kami agar kami tetap selamat di dalam Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami panjatkan ke dalam tangan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi pada minggu ini untuk beribadah bersama-sama dimanapun kita berkumpul bersama keluarga atau teman-teman ataupun sendiri. Saya percaya Roh Tuhan bersama kita, amin. Dan pada saat ini mari saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu Ku Diberi Kuasa. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Kita tidak terhalang dengan situasi pada hari ini, tapi kita tetap memuji Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa, kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dialah yang tidak terkalahkan, kemenangan kita, men. Kita memuji Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Mari saya ajak jemaat semua untuk sama-sama menaikkan lagu penyembahan ini. Kita percaya, kita yakini bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan lagu ini, mujizat itu nyata. Sama-sama kita katakan, terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sangat luar biasa Tuhan bagi setiap pribadi kita, amin. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Dan saya sangat yakin jiwa kita diangkat mengalami Tuhan. Hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Bersyukur karena kami dapat sekali lagi untuk datang menyembah Engkau. Dan biarlah kiranya kami mengenal siapa Engkau sebenarnya dalam kehidupan ini. Mengalami Engkau secara pribadi. Supaya kami melihat bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Dan tanpa Tuhan kami tidak akan dapat merasai nikmat hidup ini. Tetapi kami sangat yakin bila kami mau percaya Engkau, bila kami mengimani akan Engkau, bila kami hidup berjalan dalam Engkau, maka kami akan dapat mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan ini. Dan biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, seluruh jemaat Tuhan akan diberkati. Roh Tuhan akan berbicara terus langsung dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan menerima ajaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kita di dalam beberapa bulan ini, kita akan belajar Injil Yohanes khususnya. Seluruh Injil Yohanes kita akan belajar. Dalam 2 minggu yang lepas, kita telah belajar 2 topik. Yang pertama, yaitu mengenal Yesus Allah yang berinkarnasi. Yaitu Allah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, 100% manusia, 100% Allah. Sehingga dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan itulah perwujudan, itulah keberadaan Allah menjadi manusia, berinkarnasi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat 18. Dan kita pada minggu lepas juga belajar tentang satu topik, mengenal Yesus penghapus dosa dunia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 51 memberi suatu penekanan. Anak domba Allah penghapus dosa manusia. Berarti Yesus dikenal, Yesus yang menjadi penghapus dosa manusia. 2 topik ini kita telah belajar. Dan pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengenal Yesus pembuat mukjizat. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat 25 kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam pasal 2 ini kita akan melihat 2 cerita yang akan kita dapat mengerti tentang bagaimana Yesus itu pembuat mukjizat. Di dalam ayat 1 hingga ayat 11, dalam ayat 1 hingga ayat 11 memberi penekanan tentang suatu majelis perkawinan di Kana, di mana mukjizat Tuhan berlaku dan diadakan. Dan kita dapat melihat juga di dalam ayat 13 hingga ayat 25. Dalam ayat 13 hingga 25 memberi suatu penekanan, Yesus menyucikan bait Allah. Dan di situ kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dapat dinyatakan di dalam seluruh bahagian ini. Dan itu kita akan melihat bagaimana majelis perkawinan yang diadakan, yang berlaku di Kana di Galilea. 2 days later, there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Jesus' mother was there. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine had given out, Jesus' mother said to him,
they are out of wine. Madam, what do you have to do with this? My time has not yet come. Do whatever he tells you. The Jews have rules about ritual washing, and for this purpose 6 stone water jars were there, each one large enough to hold between 20 and 30 gallons. Fill these jars with water. They filled them to the brim. Now draw some water out and take it to the man in charge of the feast. They took him the water, which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where this wine had come from, but of course the servants who had drawn out the water knew. So he called the bridegroom. Everyone else serves the best wine first, and after the guests have drunk a lot, he serves the ordinary wine. But you have kept the best wine until now. Jesus performed this first miracle in Cana in Galilee. There he revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, Jesus and his mother, brothers, and disciples went to Capernaum and stayed there a few days. Saudaraku, melalui klip video yang kita lihat sebentar tadi, bagaimana majelis perkawinan yang dilakukan di Kana, yang berlaku di Kana, yaitu di Galilea. Dan kita dapat melihat sejarah bagaimana Yesus mulai pelayanannya, dan dia mulai pelayanannya di dalam suatu majelis perkawinan, saudaraku. Dan kita dapat melihat bila majelis perkawinan yang disebut dan kita saksikan sebentar tadi adalah suatu majelis perkawinan menurut kebiasaan orang Yahudi, di mana mereka merayakan majelis perkawinan itu di dalam beberapa hari, yaitu dalam 7 hari. Sekitar 7 hari. Dan perayaan ini adalah suatu perayaan yang semua orang gemari. Dan bila majelis perkawinan ini berlangsung, saudaraku, sudah pasti sebelum majelis perkawinan itu berlangsung, sudah pasti mempelai laki dan perempuan sudah mempromosi ataupun telah memberi surat-surat jemputan kepada ahli keluarga mereka, kepada penduduk kampung mereka, dan juga kepada rakan-rakan yang ada di luar kampung mereka. Dan ternyata di mana persiapan-persiapan yang mereka buat itu adalah suatu persiapan yang telah mereka buat dalam beberapa tahun, beberapa masa, sehingga mereka merasa bahwa sudah tiba masanya, sesuai masanya untuk mengadakan, melangsungkan majelis perkawinan tersebut, upacara perkawinan tersebut. Dan kita dapat melihat, saudaraku, di dalam bagian firman Tuhan ini, di mana Maria ibu Yesus dijemput, Yesus dan murid-muridnya juga dijemput, dan saudara mara Yesus juga dijemput di dalam majelis perkawinan ini. Dan diperkirakan bahwa Yesus dan Maria dan saudara-saudara Yesus ada kaitan kekeluargaan kepada mempelai, sama ada laki ataupun perempuan. Dan ternyata di dalam bagian ini, saudaraku, kita dapat melihat bagaimana itu dibuktikan. Maria sendiri begitu aktif, begitu giat melayani bersama. Bahkan Maria dapat
berinteraksi dengan tetamu-tetamu yang ada, dan dia mengetahui segala sesuatu berkaitan dengan segala persiapan-persiapan. Maria tahu segala-galanya, dan ini membuktikan bahwa ada ikatan persaudaraan, ada ikatan kekeluargaan di situ, saudaraku. Dan kita dapat melihat begitu karena, begitu suasana yang begitu meriah sekali, dan adalah suatu hari yang sangat penting bagi mempelai lelaki dan perempuan dan ahli keluarga untuk melihat bagaimana berlangsungnya perkawinan majelis tersebut, sehingga mereka begitu bersukacita, bergembira, dan juga melayan tetamu-tetamu yang datang. Dan kita dapat melihat, saudaraku, bagaimana kesibukan yang sedang berlaku di dalam majelis perkawinan tersebut. Dari semua acara-acara telah disediakan, telah dipersiapkan, telah diatur, telah ditugaskan orang-orang yang bertugas di tempat-tempat masing-masing. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat luar biasa. Saudaraku, bila mereka sudah berada dalam majelis perkawinan tersebut, dalam beberapa hari, saya percaya bahwa mereka telah dihidang dengan berbagai-bagai makanan, terutama minuman, dan begitu mereka menikmati segala makanan dan minuman yang begitu sedap, lazat, dan nikmat rasanya. Dan kita dapat melihat, saudaraku, suatu peristiwa yang berlaku, suatu keadaan yang terjadi, suatu keadaan yang ramai tidak sadar, tidak tahu bahwa telah berlaku sesuatu perkara yang menjadi masalah di dalam majelis tersebut. Apakah masalahnya, saudaraku? Masalahnya adalah kekurangan air anggur. Saudaraku, kita dapat melihat Maria sendiri melihat perkara tersebut, mengetahui perkara tersebut, menyadari perkara tersebut, bahwa mereka kekurangan air anggur. Padahal banyak tetamu-tetamu yang masih lagi perlu dilayan, diberi air, diberi makanan. Saudaraku, bila Maria menyadari terhadap situasi ini, dia berpikir apakah yang harus dibuat. Dan dia perlu memberitahu kepada mempelai laki dan perempuan, tetapi dia tidak sampai hati untuk menyampaikan perkara tersebut. Dan saya sangat yakin juga bahwa para pelayan-pelayan yang sedang melayani, menghidangkan hidangan dan minuman, merasa gusar, merasa bimbang, merasa khawatir, merasa takut, cemas, sebab mereka tahu bahwa mereka sedang kekurangan air anggur. Dan pastinya akan memberi suatu akibat di mana majelis ataupun mempelai lelaki dan perempuan ini akan diejek suatu masa nanti. Tetapi ternyata Maria Ibu Yesus menyadari sesuatu keadaan yang perlu dia bertindak. Dan akhirnya kita dapat melihat bagian ini. Maria sendiri datang kepada Yesus. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, "They are out of wine." Madam, what do you have to do with this? Dan dia memberitahukan kepada Yesus. Dia berkata, kita kekurangan air anggur. Sekarang sudah kekurangan air anggur. Sudah hampir habis air anggur. Kita tidak dapat melayani tetamu-tetamu yang datang. Dan ini merupakan suatu perkara yang boleh menjadi berita buruk bagi keluarga mempelai laki dan perempuan ini, ataupun keluarga kita sendiri. Dan bila dia menyampaikan itu kepada Yesus, Yesus berkata, masaku belum tiba. Saudaraku, waktu Yesus mengatakan masaku belum tiba, mungkin Maria berpikir, mengapa? Apa yang akan berlaku selepas ini? Karena dia menyadari bahwa Yesus, anak yang lahir dari rahimnya sendiri, dia mengetahui siapa Yesus, sebab para malaikat pernah memberitahu kepadanya siapa Yesus yang lahir dari rahimnya sendiri. Dan dia menyadari tentang kuasa Yesus ini, kuasa Yesus sebagai anaknya ini, dan sebagai Allah sendiri, sebagai anak Allah. Maria beralih kepada para pelayan-pelayan majelis perkawinan tersebut. Dia berkata kepada mereka, apa yang dia katakan kamu lakukan. Bayangkan, saudaraku, bila dia mendengar Yesus menyatakan waktunya belum tiba, tetapi dia dengan berani menyampaikan kepada pelayan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Yesus lakukan saja. Itu suatu perkara yang bertentangan dengan apa yang Yesus sebut dan baru sebut kepadanya. Dan kalau sebenarnya mengikut logiknya, Maria tidak tahu apa yang akan berlaku. Sebab
Tiada sesiapa yang boleh menolong kita. Tapi bila Maria dengan berani, dengan yakin menyatakan kepada para pelayan, dan Yesus ada di situ dan memberitahu kepada para pelayan di tempayan yang ada 6 tempayan yang sudah 6 tempayan yang menjadi kebiasaan, menjadi tempat menyuci, penyucian, saudaraku, tempat menyuci kaki dan tangan, saudaraku. Dan Yesus berkata kepada para pelayan majelis kawin tersebut, dia katakan, isi tempayan itu dengan air. Saudaraku, bila Yesus menyebut isikan tempayan itu dengan air, saudaraku, suatu perkara yang tidak masuk akal, mengejutkan, dan pasti mengejutkan para pelayan yang diperintah oleh Yesus untuk mengisi air. Dan mereka mungkin berpikir, ya, tidak apa, kita akan isi. Mereka tidak berpikir langsung bahwa itu akan terjadi sesuatu perkara yang di luar jangkaan mereka. Tapi bila mereka mengisi air di dalam tempayan, 6 tempayan itu, dan dikatakan bahwa isi tempayan di dalam satu tempayan itu adalah 100 liter air. Dan ini botol kita biasa beli ada 6 liter air. Kita boleh bayangkan 100 liter air di dalam satu tempayan tersebut. Berarti 6 tempayan itu diperkirakan 600 ataupun kurang daripada 600 liter air. Saudaraku, bila telah diisi, apa yang mereka tunggu, para pelayan? Dan mereka pasti berkata kepada Yesus, kami telah isi tempayan itu penuh. Saudaraku, bila mereka menyatakan kepada Yesus perkara tersebut, Yesus berkata, cedokkanlah air itu. Dan mereka berpikir, bertentangan di dalam minda mereka, dalam pikiran mereka. Perintah yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mengisi dan sekarang ini meminta mereka mencedok. Dan mereka masih melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi suatu perkara yang mengejutkan mereka lagi, Yesus berkata, berikan kepada ketua majelis perkawinan, supaya air ini dihidangkan, diberikan kepada para tetamu yang datang. Saudaraku, ini akan memberi suatu kejutan bagi para pelayan dan menjadi suatu tindakan yang boleh dianggap akan memberi risiko besar kepada mereka, akan dimarahi oleh ketua majelis perkawinan, bahkan akan dilontar kata-kata yang tidak baik, saudaraku. Tapi mereka masih patuh kepada Yesus, dan mereka membawa air itu dan memberi kepada ketua majelis perkawinan. Saudaraku, bila ketua majelis perkawinan mengecap ataupun merasa dan mencoba rasa air tersebut, saudaraku, dia terkejut. Boleh dikatakan terkejut besar. Mengapa, saudaraku? Sebab dia merasa sesuatu, rasa kelainan, rasa air tersebut, anggur tersebut. Karena dia dapat membezakan rasa air yang dia minum sepanjang ada majelis perkawinan dimanapun dia pernah hadiri. Dan bahkan pada majelis perkawinan ini, dia telah menikmati rasa nikmat air anggur yang dia pernah kecap dalam beberapa hari majelis perkawinan tersebut, saudaraku. Tapi bila dia mencoba rasa yang diberi oleh para pelayan ini, adalah suatu rasa yang sangat-sangat berbeza, bahkan lebih luar biasa sedap nikmatnya, saudaraku. Sehingga dia terburu-buru untuk membawa air tersebut kepada mempelai lelaki, kata firman Tuhan. Dan dia memberitahu kepada mempelai lelaki itu, apakah ini suatu perkara yang Anda telah rancang, bahwa sepatutnya rasa air anggur dan air anggur yang terbaik rasanya perlu diberi lebih awal dibanding dengan air anggur yang biasa-biasa ataupun yang kurang baik. Saudaraku, kita dapat melihat ketua majelis pernikahan ini, dia memberitahu kepada mempelai lelaki, dan dia katakan, kamu masih menyimpan air anggur yang terbaik. Ini bertentangan ataupun
bukan kebiasaan upacara majelis kita, adat kita. Kita memberi yang terbaik pertama. Tetapi mengapa sampai sekarang ini, dalam beberapa hari ini, berlangsungnya majelis perkawinan, dan ada pula air anggur yang terbaik, rasanya kamu masih simpan. Saudaraku, saya sangat yakin bahwa mempelai lelaki ini, bahkan orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh ketua majelis perkawinan tersebut, mereka akan terkejut dan berpikir, kita telah menikmati dan meminum dan merasa air anggur yang terbaik yang kita rasa sepanjang majelis perkawinan ini. Tapi mereka juga berpikir, apakah ini salah pelayan-pelayan? Karena mereka menyidangkan yang tidak baik ataupun yang biasa-biasa, dan sekarang ini baru mereka memberi air yang terbaik, air anggur yang terbaik. Saudaraku, ada hal-hal yang masuk di minda ketua majelis perkawinan, pelayan-pelayan yang mendengar tentang apa yang disampaikan oleh ketua majelis perkawinan, dan juga mempelai lelaki itu, bahkan mempelai perempuan dan ahli keluarga yang mendengar. Mereka pasti berpikir, ini sudah melanggar kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Tanpa mereka sadari bahwa sesuatu perkara yang sedang dan telah berlaku, di mana Yesus, di mana para pelayan saja yang tahu apa yang sedang berlaku. Saudaraku, kita dapat melihat di situ. Sebenarnya air yang dituang di dalam tempayan tadi, 6 tempayan tadi, atas perintah Yesus, di mana air itu telah berubah menjadi air anggur. Bukan saja berubah menjadi air anggur, saudaraku, tetapi berubah menjadi air anggur yang terbaik dari semua air anggur yang pernah dirasai, dinikmati oleh siapa-siapa pun. Saudaraku, kalau sebut tentang air anggur, banyak orang menyalah tafsirkan tentang air anggur yang Yesus telah buat. Mereka menghalalkan untuk minum alkohol ataupun minuman yang memabukkan. Mereka berkata karena Yesus telah menghalalkan, Yesus telah melakukan perkara yang sama, mengizinkan orang meminum air anggur. Dan mereka salah tafsir, menyatakan air anggur yang Yesus buat itu adalah air anggur yang memabukkan. Saudaraku, di dalam penafsiran tidak disebut bahwa itu adalah air anggur yang memabukkan. Mustahil itu berlaku, saudaraku. Tidak difermentasikan, tidak ada campuran yang mengubahnya menjadi air anggur yang memabukkan. Saudaraku, perkara ini kita perlu lihat baik-baik. Andai kata kalau air anggur ini adalah air anggur yang memabukkan, saudaraku, sudah pastinya semua para tetamu-tetamu yang telah dihidangkan dengan air anggur dari awal majelis perkawinan sampai hari ini di mana mukjizat ini terjadi, mereka pastinya mabuk semua. Atau Yesus boleh dilihat sebagai seseorang yang membuat sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajarannya soal kemabukan. Saudaraku, ini tidak masuk akal. Penafsiran yang mengatakan bahwa air anggur yang Yesus buat itu adalah air anggur yang memabukkan. Tidak masuk akal dan tidak boleh diterima. Dan kita sudah melihat bahwa sebenarnya air biasa tadi menjadi air anggur yang luar biasa, yang bukan memabukkan, tetapi suatu air anggur dari manisan anggur yang terbaik yang terjadi dan lebih baik dari air anggur yang biasa yang diminum oleh mereka yang ada dalam majelis perkawinan. Saudaraku, sudah pasti menjadi kelegaan kepada para pelayan, menjadi kelegaan kepada Maria sendiri bila menyaksikan peristiwa ini. Pujian yang diberikan oleh ketua majelis perkawinan tersebut, dia merasa kagum terhadap apa yang berlaku, dan dia tahu bahwa Yesuslah yang melakukan perkara tersebut.
di mana air menjadi air anggur yang terbaik, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus memerintahkan para pelayan untuk melakukan apa yang patut dilakukan dan terjadi mukjizat di situ. Saudaraku, dalam majelis perkawinan ini kita dapat melihat betapa Yesus secara pribadi memperhatikan keluarga. Walaupun saya sebut sebentar tadi bahwa mereka ada kaitan, ada pertalian persaudaraan ataupun kekeluargaan, bukan disebabkan itu Yesus melakukan, tapi Yesus memperhatikan keperluan setiap orang. Bahkan dalam majelis perkawinan yang sangat penting itu, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu mengubah air menjadi air anggur. Itu disebut mukjizat. Saudaraku, mukjizat terjadi karena Yesus. Dan kita dapat melihat, saudaraku, suasana perayaan itu akan menjadi suasana yang akan meninggalkan ingatan dan sejarah kepada para tetamu, di mana air anggur yang mereka nikmati, majelis kawin yang mereka hadiri itu adalah sesuatu majelis kawin yang berbeza dari majelis kawin yang pernah mereka hadiri. Kenapa, saudaraku? Sebab Yesus telah mengubah sesuatu keadaan air menjadi air anggur yang terbaik. Itu disebut mukjizat. Sekali lagi saya sebut, itu disebut mukjizat. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan tema yang mana saya sebut sebentar tadi adalah Yesus pembuat mukjizat. Yesus pembuat mukjizat di dalam kehidupan kita dan majelis perkawinan yang kita saksikan sebentar tadi. Saudaraku, untuk mengalami mukjizat Tuhan, syarat untuk mengalami mukjizat Tuhan itu, kita dapat melihat 3 perkara. Yang pertama, mengapa mukjizat itu terjadi? Sebab yang pertama, Yesus diundang di dalam majelis perkawinan. Maka terjadilah mukjizat. Andai kata Yesus tidak diundang dalam majelis perkawinan tersebut, saudaraku, pastinya majelis perkawinan itu menjadi majelis perkawinan yang memalukan. Saudaraku, karena dijemput Yesus, karena Yesus diundang, saudaraku, maka terjadi mukjizat. Saudaraku, kalau Anda mau mengalami mukjizat, perlu mengundang Yesus setiap masa, setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Saudaraku, mengundang Yesus dalam kehidupan kita, di dalam bidang-bidang apapun, bidang hidup kita, pekerjaan kita, suasana, situasi yang kita sedang alami. Tanpa kita sedar ataupun sedar, sesuatu masalah yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Orang lain mungkin sudah terhidu ataupun melihat bahwa ada sesuatu masalah yang sedang berlaku. Ataupun Anda sendiri merasa bahwa Anda mengalami masalah tersebut. Apakah masalah yang sedang Anda alami? Apakah masalah-masalah yang sedang Anda lalui saat ini? Masalah besar ataupun masalah kecil? Saudaraku, Yesus bila diundang, dia akan menyelesaikan masalah hidupmu. Ternyata majelis perkawinan itu, bila Yesus diundang, Yesus melakukan mukjizat dan selesai masalah. Yang kedua, saudaraku, selain menjemput Yesus untuk mengalami mukjizat Tuhan, selain menjemput Yesus hadir dalam hari-hari pentingmu, di dalam hidupmu, di dalam persoalanmu, engkau perlu memberitahukan kepadanya. Saudaraku, mukjizat terjadi bila engkau memberitahu kepada Yesus apa yang engkau sedang alami. Maria, bila dia mengetahui dan menyadari bahwa kekurangan air anggur sedang berlaku, mulai kehabisan air anggur, Maria memang gusar, memang khawatir, memang risau, saudaraku, sebagai manusia. Tetapi dia tahu kepada siapa dia harus menyampaikan. Dia datang kepada Yesus, dia memberitahu masalah kekurangan air anggur. Saudaraku, perkara yang sama, kita berpikir mungkin bila kita sampaikan kepada Yesus, dia tidak akan melakukannya. Beberapa lama masa kita sudah memberitahukan kepada Yesus, masih mukjizat tidak terjadi. Walaupun Yesus berkata waktuku belum tiba, tapi dia melakukannya pada hari tersebut juga. Saudaraku, menyampaikan masalah kepada Yesus adalah jawaban yang perlu Anda terima mukjizat itu berlaku. Saudaraku, menyampaikan kepada Yesus apa masalah-masalah yang sedang kau lalui. Tuhan Yesus mendengar, 24 jam telinganya mendengar. Dia tidak pernah berhenti untuk memperhatikan engkau. Engkau seperti biji matanya, dipeliharanya. Saudaraku, dia tahu keperluanmu. Dia selalu ada 24 jam. Dia adalah Allah yang menyertai. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia tahu jumlah rambut kita.
Kita tidak dapat menghitung jumlah rambut, tetapi Yesus tahu. Saudaraku, apa masalahmu yang sedang engkau lalui? Beritahu kepada Yesus. Mungkin masalahmu engkau sukar untuk memberitahu kepada pasangan hidupmu, kepada keluargamu, kepada siapa-siapa. Ataupun Anda pernah menyebut masalah hidupmu kepada kawan-kawanmu, kepada orang lain. Tetapi masalahmu menjadi gosip, menjadi bahan gosip. Saudaraku, Anda mungkin sudah kecewa sebab Anda mau agar ada orang yang memberi perhatian dan mau memberi bimbingan, tetapi ternyata tidak. Mengapa saudaraku? Sebab kita manusia, semua mengalami masalah. Hanya satu pribadi yang tidak ada masalah. Dan dia adalah penyelesaian masalah setiap orang. Siapa namanya? Yesus. Beritahu masalahmu kepada Yesus. Saudaraku, memberitahu kepada Yesus masalah-masalah kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, saudara. Dikatakan, kalau Bapa duniawi kita tahu memberi apa yang terbaik bagi anaknya, maka Bapa surgawi tahu memberi yang terbaik bagi kita. Dan dia memberi yang terbaik bagi kita adalah Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengenal isi hati Bapa, yang menuntun kita untuk mengenal siapa Bapa surgawi itu. Roh Kudus yang akan menyadarkan kita tentang dosa, tentang penghakiman, tentang penghukuman. Itu peranan Roh Kudus tadi, itu pemberian yang terbaik yang Allah Bapa beri. Saudaraku, kalau kita minta roti, Bapa duniawi kita tidak akan memberi batu ataupun memberi ular, tapi Dia memberi apa yang kita minta. Dan sudah pastinya kalau kita memberitahu kepada Yesus apa masalah kita, Dia akan menyelesaikan masalah hidup kita. Amin, saudaraku. Inilah pribadi Yesus, pelaku mukjizat. Bila kita memberitahu kepadanya, mukjizat pasti terjadi. Dia akan menyelesaikan masalah hidupmu. Dia akan campur tangan, tidak kira waktunya. 24 dia ready, dia siap, dia sudah siap menyediakan sesuatu bagimu. Saudaraku, jangan pernah putus asa. Kalaupun hari ini mungkin engkau tidak mengalami mukjizat, tapi engkau tetap memberitahu kepada Yesus masalahmu, maka pada masa yang paling tepat Tuhan akan memberi jawaban. Dia akan menolong engkau. Dia tidak akan pernah mengecewakan engkau. Janji Dia ditepati. Dia berjanji, maka janjinya ditepati. Tidak pernah Dia tidak menepati janjinya. Dia adalah Bapa yang terbaik, Allah yang terbaik, dan namanya Yesus, pembuat mukjizat. Amin. Yang ketiga, mukjizat pasti terjadi dengan kita percaya dan patuh kepada perintah Yesus. Saudaraku, bila para pelayan diberitahu oleh Maria supaya mengikut apa yang Yesus akan nyatakan kepada mereka, mereka patuh. Kepatuhan mereka inilah mengakibatkan mukjizat Tuhan terjadi. Saudaraku, bila kita mau mengalami mukjizat Tuhan, kita harus percaya kepada pribadi Yesus dan juga melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka mukjizat terjadi seperti mana di majelis perkawinan. Kalau para pelayan tidak mengikut apa yang Yesus katakan, sudah pasti tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin engkau pernah diminta oleh firman Tuhan untuk melakukan sesuatu. Mungkin engkau selalu mendengar. Setiap kali engkau membaca firman Tuhan secara pribadi ataupun firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan ataupun melalui siaran-siaran television dan sebagainya, di mana Anda dapat mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan suara Tuhan itu berbicara kepada kita langsung melalui kebenaran firman Tuhan untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita merasa ragu untuk melakukannya. Saudara, percayalah, bila engkau mau percaya kebenaran firman Tuhan, bila engkau mau percaya setiap kata-kata yang ada dalam Alkitab, tentang apa yang Tuhan janjikan, tentang apa yang Tuhan perintahkan, tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan, engkau lakukan tanpa keraguan, engkau penuh kepercayaan, keyakinan dan iman kepada Yesus, maka mukjizat terjadi. Firman Tuhan berkata, bukan menjadi pendengar sahaja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang membuat kita benar-benar mengalami mukjizat Tuhan, pelaku firman Tuhan. Saudara, apakah pesan Tuhan kepadamu pada saat ini? Apakah perintah Tuhan yang Tuhan minta Anda lakukan pada saat ini? Bila Anda mendengar suara Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Mukjizat pasti terjadi, sebab Yesus adalah pembuat mukjizat. Amin.
Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Bila Anda mengundang dia, bila Anda memberitahu masalah Anda kepadanya, dan bila Anda percaya dan meyakini dan melakukan perintahnya, mukjizat itu terjadi. Buktinya di dalam majelis perkawinan ini. Tuhan sangat memberi perhatian kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dia siap menolong. Orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud, datang kepadanya. Tuhan tahu. Anda yang mungkin patah hati, Tuhan tahu. Dan dia siap menolong engkau. Amin. Mukjizat akan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi yang terakhir yang kita melihat adalah di mana Yesus menyucikan bait Allah, seperti mana dalam ayat 13 dan ayat 25. Kita saksikan video ini. It was almost time for the Passover festival, so Jesus went to Jerusalem. There in the temple, he found people selling cattle, sheep, and pigeons, and also the money changers sitting at their tables. A whip from cords and drove all the animals out of the temple, both the sheep and the cattle. He overturned the tables of the money changers and scattered their coins. And he ordered those who sold pigeons, Take them out of here! Stop making my father's house a marketplace! Saudaraku, kita dapat melihat video tersebut. Itu suasana yang berlaku di bait Allah, yaitu pada hari perayaan Paskah yang disambut oleh orang Yahudi. Saudaraku, kita dapat melihat bagaimana suasana di dalam bait Allah tersebut, pelataran bait Allah, halaman bait Allah tersebut. Saudaraku, kita dapat saksikan sebenarnya tadi mereka berjual beli, bertukar barang, binatang, haiwan ada di bawah di situ untuk mereka jual dan berganti-ganti. Suasana di dalam pelataran tersebut, halaman bait Allah tersebut, saudaraku, menjadi hiruk pikuk seperti pasar malam. Kita boleh bayangkan demikian, saudaraku. Tetapi sepanjang mereka melakukan itu, tidak pernah ada orang yang tegur. Bahkan orang Lewi, imam-imam yang melayani di bait Allah, tidak diberitahu bahwa perkara itu tidak benar ataupun perkara itu salah. Bahkan menjadi rutin, menjadi activity, menjadi program bagi mereka untuk melaksanakan, untuk melakukan jual beli di halaman bait Allah tersebut. Saudaraku, hal ini telah menjadi kebiasaan bagi mereka. Activity dan program yang mereka buat tanpa mereka menyadari bahwa sesuatu perkara yang sebenarnya tidak dibenarkan. Dan kita dapat melihat bila Yesus hadir untuk merayakan Paskah dan dia datang di bait Allah, dia menyaksikan dan melihat perkara tersebut, dia terkejut, saudaraku. Kemarahannya muncul, saudaraku. Mengapa kemarahannya muncul, saudaraku? Menyaksikan perkara yang berlaku sekian lama. Dia mau menunggang balikkan meja penukar-penukar uang tersebut, saudaraku. Dia membuka semua kurungan haiwan tersebut, saudaraku. Dia membebaskan haiwan. Dan dia mengusir mereka, saudaraku. Ini suatu tindakan yang kita saksikan dalam video sebentar tadi. Mengapa Yesus melakukan itu? Dikatakan dalam firman Tuhan,
cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Yaitu ayat 17. Itulah yang Tuhan Yesus alami, cintanya kepada bait Allah, yang sepatutnya menjadi tempat ibadah, tempat persekutuan, tempat penyembahan, pujian kepada Allah, tetapi dibuat menjadi pusat perdagangan, pusat perniagaan, tanpa mereka mengirau keperluan rohani dan hubungan dengan Allah itu lebih penting. Bahkan menjadi suatu suasana yang mengganggu suasana ibadah di dalam tempat kudus dan juga tempat maha kudus. Kemarahannya, saudaraku, adalah kemarahan yang benar. Dan orang terkejut, orang-orang Yahudi terkejut. Siapakah gerangan orang ini? Berani dia bertindak untuk menunggang balikan, menghancurkan semua bisnis-bisnis kita. Sehingga mereka berkata, apakah hak kamu? Siapakah engkau? Apakah tanda yang kau perlu nyatakan untuk membuktikan bahwa engkau berhak untuk melakukan perkara itu? Disebut dalam firman Tuhan ini. Tapi Yesus berkata, rombakkan bait Allah ini, runtuhkan bait Allah ini, saya akan membangunnya dalam 3 hari. Kemarahan muncul di dalam hati, nampak di muka orang-orang Yahudi di situ. Ini merupakan ungkapan orang yang tidak siuman. Boleh saja mereka katakan demikian. Sebab mereka berkata, bait Allah ini telah dibangun selama 46 tahun. Masakan engkau boleh membangunnya dalam 3 hari? Tidak masuk akal. Ini ungkapan orang yang tidak siuman. Boleh saja mereka mengatakan perkataan-perkataan yang sangat-sangat tidak baik. Saudaraku, memang mereka tidak paham, tapi kita membaca dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita dapat melihat bahwa setelah kebangkitan Yesus dari kematian, baru para murid Yesus menyadari apa yang Yesus maksudkan di sini, yaitu tentang dirinya yang akan binasa, dibunuh, dikebumikan, dan 3 hari dia bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Saudaraku, itu yang dimaksudkan Yesus sebenarnya. Tetapi orang Yahudi yang mendengar pada masa itu tidak memahami. Tetapi Yesus tidak mengambil peduli. Dia melakukan tugasnya untuk menghalau semua mereka ini, supaya jangan menajiskan bait Allah. Saudaraku, secara pelajaran rohaninya adalah untuk mengalami mujizat Tuhan, yang paling penting adalah membereskan hidup rohani kita, membereskan hati kita, saudaraku. Karena hati kita lah terpancar, dari hati kita lah terpancar kehidupan, saudaraku. Bila hati kita tidak benar, bila hati kita kotor, bila hati kita najis, bila hati kita dipenuhi dengan segala tipu hela, bila hati kita dicemari oleh hal-hal duniawi, saudaraku, bagaimana kita boleh berhubung dengan Allah Bapa surgawi? Bagaimana hidup doa kita boleh connect dengan Allah Bapa surgawi kalau kita punya hati tidak benar di hadapan Tuhan? Seperti mana suasana di bait Allah ini? Saudara, untuk mengalami mujizat Tuhan itu harus hati dibereskan, hati yang berdendam. Jangan membiarkan itu menguasai hidup kita. Sebab bila ada hati dendam, kemarahan yang tersimpan dalam kehidupan kita, kebencian yang kita sudah benamkan, yang kita sudah letakkan, sudah simpan sekian lama, saudaraku, jangan membiarkan itu menjadi penghalang doamu kepada Bapa surgawi. Karena firman Tuhan berkata, tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, kata firman Tuhan dalam Yesaya. Tetapi yang menjadi penghalangnya adalah dosa. Saudaraku, orang tidak mengetahui di dalam hati kita. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 24 dan 25, tidak perlu ada orang yang memberitahu kepada Yesus tentang hati seseorang, tentang seseorang. Yesus mengenal hati seseorang itu. Yesus mengenal hatimu. Saudaraku, bagaimana mungkin kita dapat mengalami mujizat kalau hati kita tidak benar? Perlu dibereskan. Saudaraku, buang semua kebencian tersebut. Mulai mengampuni, melepaskan pengampunan kepada siapa-siapapun yang pernah menyakitkan hatimu. Tidak kira apakah mereka yang memulai, apakah puncanya dari mereka. Tapi firman Tuhan berkata,
Jika kita mengampuni orang lain, Bapa surga mengampuni kita. Berarti kalau kita tidak siap mengampuni siapapun yang pernah menyakiti hati kita, saudaraku, jangan berharap Tuhan mengampuni kita. Itu firman Tuhan dalam Matius. Bila kita sudah siap mengampuni orang lain dan telah mengampuni orang lain, maka Bapa surgawi akan mengampuni kita. Karena Dia telah mengampuni kita sebenarnya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah pengampunan terbesar bagi setiap manusia. Hanya perlu setiap orang datang untuk mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Karena dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika seseorang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang adil dan setia akan mengampuni kita. Saudara, bereskan hati kita terlebih dahulu supaya kita dapat mengalami mujizat Tuhan. Banyak perkara-perkara yang tidak beres dalam kehidupan kita, saudaraku. Yang saya sebut sebentar tadi adalah contoh-contoh. Tapi banyak contoh lain, saudaraku. Mungkin kita kelihatan hidup saleh secara luaran. Tetapi sebenarnya dalam hati kita penuh dengan hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Saudaraku, jangan membiarkan kita hidup dalam kemunafikan. Saudaraku, jangan membiarkan hidup kekristenan kita menjadi kekristenan yang munafik. Jangan membiarkan kehidupan kekristenan kita adalah kekristenan kulit. Jangan membiarkan kekristenan kita, hidup kekristenan kita adalah kekristenan yang aktiviti-aktiviti dan program-program. Tapi biar kekristenan kita adalah kekristenan yang berhubung langsung kepada Bapa surgawi, kepada pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kita. Hubungan yang sangat intim. Kita menyatakan semua masalah hidup kita dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Masalah dosa-dosa yang sedang kita lalui. Banyak orang menyembunyikan dosa-dosa. Tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan. Menyembunyikan dosa perzinahan, menyembunyikan dosa penyelewengan keuangan, menyembunyikan dosa-dosa pertengkaran dengan pasangan suami istri, menyembunyikan perkara-perkara yang memang dia mau sembunyikan kalau dapat. Tapi saudaraku, bagaimanapun kita menyembunyikan dosa-dosa di hadapan manusia, di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat disembunyikan. Dengan itu, maukah engkau bersemuka dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan? Yesaya mengatakan, baiklah kita berperkara, baiklah berperkara dengan Tuhan, baiklah berbincang dengan Tuhan, baiklah berhadapan dengan Tuhan secara pribadi terhadap apa yang sedang kita lalui. Memberitahukan kepadanya, saudaraku, jangan malu menyebut apapun masalah dosa yang sedang engkau lalui. Minta Tuhan datang untuk memulihkan engkau. Dia datang, dia akan mengangkat, akan menyembuhkan engkau dari semua masalah tersebut. Dia akan menyegarkan jiwamu. Dia akan memulihkan hatimu. Dia akan memutihkan hatimu, saudaraku. Firman Tuhan berkata, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Dia akan memutihkannya, saudaraku. Berarti Tuhan tidak pernah untuk mengingat dosa-dosa lama kita. Tapi setiap dosa yang kita buat itu, saudara, adalah penghalang mujizat Tuhan terjadi. Tapi bila Anda mau mengalami mujizat Tuhan, itu syarat yang terpenting. Selain yang pertama, mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita, memberitahu Yesus tentang masalah yang sedang kita lalui, dan juga percaya dan patuh kepada perintahnya. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan saja kita boleh membereskan hati. Amin. Dan Yesuslah pemberes hatimu yang boleh memutihkan hatimu dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Bertobat hari ini, datang kepada Tuhan, sebab Yesus pelaku mujizat dan Dia siap melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam kehidupan kami, sebab kami belajar tentang Injil Yohanes, saksi yang menyaksikan tentang apa pelayananmu di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Engkau melakukan mukjizat. Engkau adalah firman Allah, Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Bahkan engkau menghapus dosa dunia, dosa manusia di seluruh dunia ini. Engkau adalah anak domba Allah. Dan hari ini kami belajar tentang mukjizat. Engkau adalah pembuat mukjizat. Biarlah setiap pribadi anak-anak Tuhan mempercayai tentang pribadimu adalah pembuat mukjizat. Dan perkara yang kami perlu buat adalah kami perlu mengundang engkau. Kami memberitahu masalah kami padamu. Kami perlu percaya dan patuh kepada perintahmu. Dan kami membereskan hidup kami, hati kami di hadapan
hadapan-Mu, supaya kami mengalami mujizat Tuhan. Biarlah kiranya seluruh jemaat Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan setiap hari, saat demi saat mengalami Tuhan sendiri. Dan biarlah kiranya kami berjalan di dalam perjalanan iman, mempercayai Engkau pembuat mujizat, dan kami tidak perlu takut menghadapi apa situasi sekalipun. Dunia yang sedang bergoncang, bergolak ini, dan penyakit-penyakit yang datang dan menakutkan kami tidak perlu takut, sebab kami tahu Yesus adalah pembuat mujizat. Kami mempunyai Allah pembuat mujizat, Allah yang berserta kami dengan kami, Allah yang selalu ada, yang menolong kami. Dan itu Bapa, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengambil tempat dalam kehidupan kami, bertumbuh benar, dan pengenalan kami akan Engkau benar-benar akan makin kuat, makin lama makin bertambah, dan bukan saja pengenalan tapi mempercayai Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan.